Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Yusufi Ruhma dari Prodi S1 Teknik Sipil Offering B3 dengan NIM 21052361727. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word untuk menyusun dokumen secara efisien. Nah, pertama-tama kita perlu menyiapkan sebuah dokumen seperti ini, untuk kemudian disusun daftar isinya dan sebagainya. Nah, pertama-tama kita lakukan styling pada bab dan subbab yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, di sini kan sudah terdapat bab yang berupa daftar isi. Nah, jadi caranya adalah dengan memblok bab tersebut, kemudian kita pilih styles heading 1 untuk bab, kemudian kita bisa mengaturnya sesuai dengan keinginan. Misalkan judulnya dengan ukuran 12 dan juga dia berada di tengah. Nah, setelah itu kita terapkan style heading 1 ini ke seluruh bab yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, agar kita tidak perlu melakukan styling secara satu persatu, kita bisa mengefisiensi waktu dengan cara mengarahkan kursor ke bab tersebut, kemudian kita klik format painter. Setelah itu kita formatkan kepada bab yang selanjutnya dengan cara memblok keseluruhan bab tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini, maka dia secara otomatis akan mengikuti format yang telah diberikan kepada bab sebelumnya, kepada daftar isi ini yang sudah diberikan styles heading 1. Nah, setelah itu kita klik format painter lagi untuk kemudian diterapkan kepada bab-bab selanjutnya. Dilakukan seperti itu sampai ke bab yang paling bawah. Klik format painter lagi, setelah itu ke daftar pustaka. Nah, setelah selesai, nah, bila sudah muncul ininya, maka dia sudah berupa heading 1 atau sudah mempunyai stylenya. Nah, setelah itu kita mengatur styles untuk subbab yang seperti ini. Ini merupakan subbab, misalkan ini bab 1 pendahuluan. Nah, ini merupakan subbab dari bab 1, biasanya diberi angka seperti 1.1 dan semacamnya. Nah, untuk memberikan styling pada subbab ini, kita bisa menerapkan cara yang sama seperti saat styling pada bab pada saat memberikan styling pada bab dengan heading 1. Kita bisa memblok subbabnya, kemudian kita beri heading 2 untuk subbab dari heading 1. Kemudian kita atur untuk fontnya dan juga size-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memunculkan nomornya, kita bisa langsung menambahkan nomornya dengan cara mengetikkannya. Nah, ini sudah otomatis menjadi numbering. Nah, untuk mengatur dia agar lurus dengan yang bawah, kita bisa menarik ininya, kemudian kita luruskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu kita juga akan menerapkan format yang telah diberikan kepada subbab-subbab ini kepada subbab-subbab di selanjutnya dengan cara mengarahkan kursor ke subbab yang telah diberi format style. Setelah itu kita klik format painter, kemudian kita blok untuk subbab selanjutnya, maka dia otomatis akan mengikuti format yang telah diberikan pada subbab sebelumnya. Jadi dia sama. Nah, untuk penomorannya juga dia langsung otomatis menjadi 1.2. Kemudian kita klik lagi format painter. Nah, setelah itu kita juga memberikan format kepada subbab yang kedua dengan cara yang sama. Nah, karena seharusnya dia ini kan merupakan subbab dari bab 2 ya, jadi penomorannya harusnya 2.1. Nah, karena kita format painternya berasal dari subbab dari bab 1, maka kita bisa langsung menggantinya menjadi 2.1
Untuk nomornya langsung kita luruskan saja dengan cara memanfaatkan fitur rulers yang terdapat pada Microsoft Word. Nah, kurang lebih seperti ini sudah aktif untuk numberingnya dan juga sudah lurus dengan subbab sebelumnya. Kemudian kita klik, kita pilih format painter, kemudian kita terapkan lagi pada subbab selanjutnya. Nah, untuk yang subbab dari bab 3 caranya sama dengan sebelumnya, yaitu kita langsung saja hapus untuk angkanya, kemudian kita masukkan penomorannya. Nah, ini numbernya sudah aktif. Kita luruskan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik lagi format painter untuk memberikan format pada subbab selanjutnya. Nah, setelah selesai untuk mengatur styles heading 2 pada subbab, kita beralih ke pemberian caption pada tabel dan juga gambar yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat sejumlah tabel dan juga sejumlah gambar. Nah, cara untuk menambahkan caption pada tabel dan gambar tersebut adalah caranya dengan memilih. Kita di sini kan bisa melihat sebuah tabel ya. Kita klik seluruh tabelnya ini, kemudian kita pilih references. Setelah itu klik insert caption. Nah, ini kan merupakan tabel, jadi kita pilih yang tabel. Kemudian kita masukkan di sini, misalkan tabel 1, kebutuhan pupuk. Oke, nah selesai. Nah, kita bisa memilihnya apakah dia berada di atas atau di bawah item tersebut. Nah, untuk tabel, saya memilih untuk meletakkan keterangannya di bawah item. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa mengatur untuk font dan size-nya dari caption tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Tabel ini sudah memiliki caption. Setelah itu kita berikan caption untuk tabel selanjutnya. Langsung saja kita blok seperti ini, kemudian klik references, insert caption, tabel 2. Kita atur lagi. Nah, setelah selesai, kemudian di sini kan terdapat gambar. Nah, caranya untuk menambahkan caption sama dengan cara menambahkan caption pada tabel. Kita klik insert caption, setelah itu kita pilih gambar. Nah, kalau di gambar saya ingin meletakkan keterangannya di bawah item tersebut. Misalkan, kemudian kita tambahkan captionnya, yaitu bahan pembuatan pupuk. Kita klik OK. Nah, akan muncul di bawah seperti ini. Kita bisa atur untuk font dan size-nya. Nah, selesai. Kemudian kita atur juga untuk caption pada gambar selanjutnya dengan cara yang sama. Setelah itu kita tambahkan caption untuk gambar selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat halaman pada masing-masing page di sini untuk memudahkan pada saat membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar secara otomatis. Nah, caranya adalah dengan cara mengklik insert, setelah itu kita pilih page number, kemudian bottom of page, kita pilih misalkan yang berada di tengah, yaitu plain number 2, itu kita klik, kemudian
akan muncul halamannya seperti ini. Nah, untuk daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, kita menginginkan angkanya ditulis dalam bentuk Romawi. Nah, kita bisa mengubahnya dengan cara memilih angka tersebut, kemudian pilih page number, kemudian kita pilih format page numbers, maka akan muncul jendela untuk merubah halaman tersebut. Kita pilih yang Romawi, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi angka Romawi seperti ini. Kita juga bisa mengatur untuk font dari halaman tersebut dengan cara memilih menu Home, kemudian kita pilih font yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu, bab 1 pendahuluan ini kan kita menginginkan angkanya dalam tulisan angka numerik ya, bukan angka Romawi. Jadi, caranya adalah dengan kita menutup terlebih dahulu, close header and footer. Setelah itu, kita arahkan kursor ke bawah daftar gambar, kemudian kita klik delete. Nah, maka akan tertampil seperti ini antara batas halaman dengan angka numerik dan juga angka Romawi, sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih layout, pilih menu layout. Setelah itu pilih bricks, kemudian next page. Nah, sehingga akan menjadi seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengganti halaman yang terdapat pada bab 1 ke bawah ini sebagai angka numerik. Caranya adalah dengan mengklik 2 kali pada halaman tersebut, kemudian kita pilih page number, kemudian pilih format page numbers. Setelah itu kita pilih yang angka numerik dan start at 1. Kita klik OK. Nah, maka dia akan berubah menjadi angka numerik penomorannya mulai dari angka 1 sampai seterusnya. Nah, di sini kan bisa berbeda ya. Nah, di sini menggunakan angka Romawi dan juga bisa di bawahnya menggunakan angka numerik. Setelah itu kita close header and footer. Nah, setelah itu baru bisa kita buat untuk daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar isinya. Pertama-tama kita arahkan kursor ke akhiran dari bab daftar tabel ini, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita klik references, kemudian pilih insert table of figures. Nah, karena kita akan membuat daftar tabel, maka caption labelnya kita ganti menjadi tabel, kemudian kita klik OK. Nah, maka akan tertampil daftar-daftar tabel yang terdapat pada dokumen tersebut. Kita bisa mengatur fontnya di home dan juga spasinya. Nah, setelah itu kita akan membuat daftar gambar. Caranya sama dengan saat membuat daftar tabel. Itu kita klik references, setelah itu insert table of figures. Karena kita akan membuat daftar gambar, jadi langsung saja kita klik OK. Nah, maka akan muncul daftar-daftar gambar yang terdapat pada dokumen. Kita bisa mengatur untuk font dan juga size-nya dan juga spasinya pada menu home. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat untuk daftar isinya. Caranya hampir sama, yaitu kita klik enter terlebih dahulu, kemudian pilih menu references. Nah, perbedaannya adalah terletak pada saat membuat daftar gambar dan juga daftar tabel, kita akan memilih menu yang di sini, insert table of figures. Namun, pada saat membuat daftar isi, kita memilih menu table of contents ini. Kemudian kita bisa memilih untuk style-stylenya, misalkan kita pilih automatic table 1. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk contents-nya ini kita tidak perlukan, jadi kita hapus, kemudian kita ganti menjadi halaman. Nah, kita bisa mengaturnya di menu home untuk font, size, dan juga sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi seperti ini sudah tertampil daftar isi secara otomatis dengan menggunakan fitur table of content. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan untuk cover dari ilmiah tersebut dengan cara memilih insert, dan kita pilih cover page, dan misalkan kita memilih untuk yang sideline. Nah, karena kita tidak memerlukan ini, maka langsung saja kita hapus. Ini juga kita hapus.
Nah, jadi kita bisa langsung membuat untuk covernya di sebelah sini. Misalkan langsung kita kopaskan saja. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, penyusunan dokumen secara efisien memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Word ini telah selesai. Sekian dari saya akan mengakhiri presentasi mengenai pemanfaatan Microsoft Word untuk membuat dokumen secara efisien ini. Terima kasih, mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.